Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi ya teman-teman semua, kelas analisis data kuantitatif. Alhamdulillah kita ini sudah masuk kepada uji hipotesis ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita masih pada uji asumsi yang merupakan prasyarat teman-teman untuk melakukan uji hipotesis, apakah nanti keputusannya menggunakan statistik parametrik atau statistik non parametrik. Nah, hari ini Bu Astri mulai men-share gitu ya, men-share materi dan juga membuatkan tutorial untuk teman-teman mengenai uji hipotesis paling sederhana, yaitu hari ini kita akan melakukan analisis inferensial parametrik untuk uji perbedaan dua kelompok. Nah, yang parametrik menggunakan independent sample t-test. Dan kemudian setelah Ibu Asri menjelaskan konsep dasar, kemudian cara menghitungnya, kemudian cara aplikasi di SPSS seperti apa, kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai analisis inferensial non parametrik uji perbedaan dua kelompok gitu ya, yang menggunakan Mann-Whitney ya. Ini yang kenapa Bu Astri langsung gitu ya men-share mengenai parametrik dan non parametrik dalam satu video. Tujuannya adalah untuk memudahkan, karena nanti biasanya setelah uji normalitas, uji homogenitas dan linearitas diketahui, oh ini analisis hipotesisnya menggunakan parametrik atau bukan non parametrik. Nah, agar lebih mudah ketika teman-teman hipotesisnya adalah membandingkan dua kelompok yang berbeda, maka menggunakan yang independent sample t-test untuk yang parametrik. Untuk yang non parametrik menggunakan Mann-Whitney U seperti itu ya. Nah, ini yang teman-teman bisa pelajari biar lebih mudah. Nah, oke, kita mulai saja dengan yang analisis inferensial parametriknya dulu. Nah, konsep dasar analisis independent sample t-test itu merupakan teknik yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan pada satu variabel tergantung yang bersifat interval atau rasio yang disebabkan oleh variabel bebas yang bersifat nominal atau ordinal dan berasal dari dua kelompok yang berbeda. Seperti itu ya. Nah, ini misalnya kalau pada materi ini contohnya adalah ada perbedaan kecerdasan emosi antara remaja putri dan putra. Nah, penelitian ini menunjukkan variabel tergantung adalah apa? Kecerdasan emosi. Kemudian variabel bebasnya adalah jenis kelamin. Nah, kelompok yang diteliti adalah remaja putra dan putri. Nah, ini yang konsep dasarnya seperti ini. Jadi hipotesis ingin menguji hipotesis mengenai dua kelompok yang berbeda seperti itu. Nah, suatu data, kita ini mengulang sedikit gitu ya. Suatu data dapat dianalisis dengan menggunakan independent sample t-test jika memenuhi uji asumsi normalitas dan uji homogenitas dengan jumlah subjek penelitian minimal 30 orang. Artinya apa? Signifikansi dari normalitas dan homogenitas lebih dari 0,05, yang artinya data terdistribusi dengan normal dan juga bersifat homogen, maka bisa dianalisis dengan statistik parametrik. Seperti itu ya, jelas. Nanti ini untuk praktek praktek tutorial dari SPSS-nya, nanti langsung Bu Astri praktekkan saja. Nah, ini kita langsung belajar dulu mengenai bagaimana cara menginterpretasi data hasil dari pengolahan SPSS. Nah, ini artinya apabila signifikansinya itu kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Tetapi kalau signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Seperti itu ya. Oke, tidak usah berlama-lama. Sekarang kita mulai dari hipotesis dulu, apa yang ingin kita buktikan. Nah, ini pada penelitian yang kemarin ya teman-teman semua ya. Kemarin kan ini penelitian Bu Astri mengenai bagaimana peran teknologi itu dalam
mempermudah school from home atau work from home di masa pandemi. Nah, karena Bu Astri ingin melihat, kalau kemarin kan sebenarnya banyak sekali ya variable yang Bu Astri ukur, tetapi karena kita terkait dengan menguji analisis inferensial parametrik untuk uji perbedaan dua kelompok, maka Bu Astri bikin saja hipotesisnya adalah H0-nya adalah ada perbedaan persepsi kemudahan penggunaan teknologi dalam SFH dan WFH antara dosen dan mahasiswa. H alternatifnya tidak ada perbedaan persepsi kemudahan penggunaan teknologi dalam SFH dan WFH antara dosen dan mahasiswa. Seperti itu ya. Maka yang kita highlight, yang ingin kita uji adalah yang H0-nya gitu ya. H0-nya adalah yang ingin kita uji, bahwa kita melihat ada perbedaan persepsi kemudahan penggunaan teknologi dalam SFH dan WFH. Seperti itu ya. Nah, ini kita masuk aja ke SPSS-nya. Kita langsung analisis saja, sama seperti analisis yang lain. Klik analyze, kemudian kita klik compare mean, kita pilih independent sample t-test. Nah, ini oke. Nah, kemudian tadi adalah kemudahan ya, berarti kan ini X4 kemudahan penggunaan teknologi, kita masukkan ke dalam kotak teks variabel. Kemudian yang kelompok ini adalah yang tadi dosen dan mahasiswa ini, kita masukin ke grouping variabel. Nah, kita klik define group 1, grupnya itu kan 1 untuk dosen gitu ya. Kemudian di grup 1 untuk mahasiswa, 2 untuk dosen. Ini seperti di value gitu ya. Jadi kita grupkan bahwa grup 1 ini seperti di value untuk mahasiswa, value dan di input SPSS ya. Grup 2-nya adalah dosen. Klik continue, oke. Kemudian setelah itu kita klik masukkan angka ya seperti kodenya, kemudian klik continue gitu ya, terus oke, sudah. Nah, ini kemudian ini klik oke. Nah, sebentar, oke. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita tadi bisa mengecek di sini ya. Kita cek lagi tadi di materi apa, kita bagaimana caranya, kita lihat di equal variant assume. Nah, ini kita lihat di sini, kita cek, lihat kolom T yang menunjukkan indeks perbedaan, kolom T indeks perbedaan, dan juga kolom signifikansi yang total ini menunjukkan taraf signifikansi atau P-nya. Berarti yang kita lihat di sini ya, kita lihat di outputnya. Nah, ini outputnya, kita lihat di sini independent sample t-test, equal variant assume. Nah, ini signifikansi yang total, maka kita lihat ini ya 0, nilai signifikansinya 0,000. Artinya apa? Lebih kecil dari 0,05. Kita tulis di sini nilai P-nya sama dengan 0,000. Artinya yaitu lebih kecil dari 0,05 gitu ya, sehingga hipotesis 0, H0 yang kita uji ya, yang tadi 0 diterima. Nah, oke, jadi ini diterima karena yang kita ujikan adalah yang H0. Seperti itu, paham ya? Gampang sekali ya. Jadi hipotesis 0 diterima gitu ya, atau H0-nya diterima. Oke, nah ini diterima. Oke ya, terus kemudian ini kita sama seperti cara-cara yang lain, ini tinggal di copy gitu ya, copy pindah ke Word-nya. Seperti itu ya. Nanti ini ada teman-teman silahkan mengcopy sendiri. Oke, jelas ya untuk yang
analisis inferensial parametrik untuk uji perbedaan dua kelompok dengan independent sample t-test. Kita sekarang lanjut lagi yang ke non parametrik. Nah, kita mulai di sini. Nah, ini analisis inferensial non parametrik untuk uji perbedaan dua kelompok. Kita menggunakan Mann-Whitney-U. Nah, ini konsep dasarnya. Mann-Whitney-U merupakan teknik statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan pada satu variabel tergantung yang bersifat interval sama ya sebenarnya atau rasio yang disebabkan oleh satu variabel bebas yang bersifat nominal atau ordinal. Data berasal dari dua kelompok yang berbeda. Nah, ini kita untuk hipotesisnya contohnya yang tadi saja ya, yang ini tadi kita ingin menguji hal yang sama tapi dengan non parametrik, yaitu ada perbedaan persepsi, kemudian penggunaan teknologi dalam SFH dan WFH antara dosen dan mahasiswa. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek lagi di sini ya. Untuk caranya langsung saja. Nah, ini interpretasinya sama dengan yang tadi caranya Bu Astri tutorial kan. Nah, ini yang outputnya. Nah ini lihatnya adalah di hasil non parametric test gitu ya. Jadi lihatnya nanti di hasil non parametric test Mann-Whitney-U. Skor Mann-Whitney-U menunjukkan indeks perbedaan dan kolom signifikansi sama atau tel. Kita lihat apakah P-nya itu lebih kecil dari 0,05 atau lebih besar daripada 0,05. Hipotesis dinyatakan diterima jika signifikansi atau P-nya lebih kurang dari 0,05 dan ditolak apabila P-nya lebih dari 0,05. Seperti itu ya. Nah, ini jika lebih besar dari 0,5 maka ditolak. Seperti itu ya. Nah, ini kita bisa praktekkan langsung saja ya, langsung ke SPSS. Kita ini kembali ke data. Nah, kembali ke data, klik tanda bintang, analyze, kemudian kita klik non parametric test. Mana nih non parametric test? Nih, kemudian kita klik ini sebentar warna hijau ya. Ini kita non parametric test, legacy dialog, kita pilih yang ini Mann-Whitney-U. Ini kok nggak ada di sini Mann. Dulu ya. Oh ini sorry, kita kalau di punya Bu Asri Mann-Whitney-nya diganti to independent sample. Nah ini ya, oke, kita klik to independent sample. Nah ini di sini kita masukkan, jadi bisa pakai to independent sample atau pakai Mann-Whitney. Kalau teman-teman ini punya saya SPSS 26 ternyata malah, nah ini ternyata Mann-Whitney-nya masuk di tipe ini ya, jadi masuk saja ke X4, kita masukkan ke tes variabel, guys. Terus kemudian kelompok sama, kita masukkan ke grouping variabel sama ya, ini ya define groups gitu. Ini sama dengan tadi, 1 untuk mahasiswa dan 2 untuk dosen. Klik continue. Nah oke, sudah paham ya di sini ya, sama. Nah ini tes tipnya baru ada Mann-Whitney-U itu di dalam dialog kotaknya ini. Jadi ini kita klik Mann-Whitney-U, oke. Kemudian kita klik OK. Nah ini ya, kita bisa melihat hasil tes statistik Mann-Whitney-U. Kita lihat di sini ada asum signifikan yang total itu adalah 0,05. Nah ini kita di sini yang menggunakan parametrik P-nya 0,001. Nah ini kan tetap lebih kecil dari 0,05 gitu ya.
Sehingga hipotesis, nah ini hipotesis 0 itu atau H0 diterima. Oke. Nah ini ya, ini hasilnya. Jadi paham ya, nanti yang dilihat adalah yang di tes statistik ada man Whitney U. Oke, paham ya? Ini perlu diulang lagi nggak ya? Kayaknya perlu saya ulangi sekali lagi untuk yang non parametrik caranya. Kita kembali ke data, klik tanda bintang ini. Nah, itu kan tadi Bu Asti juga ada error tadi nyari man with you kan harusnya ada di dalamnya ya. Nih, tinggal klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian kita legasi dialog, pilih to independent sample. Nah, itu. Nah, ini sudah ada X4 gitu ya. Ini saya kembalikan dulu biar teman-teman mudah ya. Nanti kita pilih yang kita ingin tes kan, kemudian klik dipindah ke tes variabel di sini. Kemudian kelompok itu pindah ke grouping variabel. Nah, ini klik define group. Grup 1 adalah dosen mahasiswa, grup 2 adalah dosen. Continue. Kemudian ini klik ya, tadi kan belum ada, misalnya ada mau pakai apa sih, kalau mau grup Smirnov atau apa, kita pilih woman with you, Whitney U. Nah ini kemudian oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke, ini sudah ada di sini, nilainya adalah 0,001. Tinggal ini di copy ke ke Word gitu ya, ke Word, tinggal ke copy saja seperti itu. Cara penyimpanan filenya sama, file, kemudian save as seperti itu, kemudian kita kasih uji gitu ya, uji ini nah ini adalah uji 2 kelompok dengan gitu, atau uji hipotesis gitu ya, uji hipotesis 2 kelompok berbeda misalnya gitu ya. Oke gitu ya, kita ini dalam bentuk file size, kita save udah. Oke, nanti udah ada hasilnya. Oke teman-teman, sangat mudah bukan? Semoga ini nanti bermanfaat. Kita selanjutnya akan belajar ya, nanti Bu Asri berikan video lagi mengenai regresi linier dan regresi berganda. Semoga apa yang Bu Asri sampaikan bermanfaat baik untuk teman-teman sekarang, nanti dan nanti pada saat skripsi atau saat bekerja. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.